Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya sebagai moderator, saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang mengenai dengan teori permintaan dan teori penawaran dan keseimbangan pasar. Teori permintaan atau kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan atau antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri hubungan antara permintaan harga dan permintaan kurva permintaan. Di sini ada beberapa penentu permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Terus selanjutnya harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Terus yang ketiga pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata rakyat. Dan keempat corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dan yang kelima cita rasa masyarakat. Yang keenam itu jumlah penduduk. Dan yang ketujuh itu ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendahnya harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta masyarakat. Gambarkan besarnya permintaan yang ada pada berbagai tingkat harga. Contohnya seperti pada tabel 4.1. Di sana kalian bisa lihat. Gerak dan pergeseran kurva permintaan. Gerak sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga yang diminta menjadi semakin tinggi atau semakin menurun. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli dan berbagai faktor bukan barang lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri. D. Teori penawaran dan kurva permintaan. Tepatnya permintaan belum merupakan syarat yang cakup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam penawaran barang pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor terpenting, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain, 3. Biaya produksi, 4. Tujuan operasi perusahaan tersebut, 5. Tingkat teknologi yang digunakan, 6. Musim dan lain-lain. Dan ciri hubungan antara harga, penawaran, dan hukum penawaran. Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Penentu penawaran. Produsen akan memasok barang lebih apabila terjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar selain harga produk atau sejumlah variabel atau penentu penawaran. Daftar permintaan. Berdasarkan hukum penawaran di atas,
sekarang dapat dibuat suatu gambaran mengenai jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga gambar tersebut yang ditunjukkan pada tabel 4.2. Tinggal dilihat aja keadaan harga rupiah dan jumlah yang gerak dan pergeseran kurva permintaan. Gerak sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga yang diminta menjadi semakin tinggi atau semakin menurun. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli dan berbagai faktor bukan barang lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri. D. Teori penawaran dan kurva permintaan. Tepatnya permintaan belum merupakan syarat yang cakup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Penentu-penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam penawaran barang pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor terpenting, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain, 3. Biaya produksi, 4. Tujuan operasi perusahaan tersebut, 5. Tingkat teknologi yang digunakan, 6. Musim dan lain-lain. Dan ciri hubungan antara harga, penawaran, dan hukum penawaran. Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Penentu penawaran. Produsen akan memasok barang lebih apabila terjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar selain harga produk atau sejumlah variabel atau penentu penawaran. Daftar permintaan. Berdasarkan hukum penawaran di atas, sekarang dapat dibuat suatu gambaran mengenai jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga gambar tersebut yang ditunjukkan pada tabel 4.2. Tinggal dilihat aja keadaan harga rupiah dan jumlah yang ditawarkan per unit. Nah, sekarang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.2 yang keadaan harga rupiah, jumlah yang ditawarkan atau per unit sudah dijelaskan tadi. Nah, pada gambar 4.2 A, B, C, dan E pada gambar 4.2 secara berturut-turut menggambarkan keadaan A, B, C, D, dan E dalam tabel 4.2 kurva SS, yaitu kurva yang melalui A, B, C, D, dan E adalah kurva penawaran. Dalam proses penganalisa kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Awas beda. Dalam analisa ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran sebagai, sedangkan jumlah barang yang ditawar berarti jumlah yang ditawar pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, seperti contoh di sini. Ini harga rupiahnya. Nah, ini kuantitasnya atau jumlah. Dapat dilihat kan keadaan C yaitu 3 atau 3000, jumlah yang ditawarkan bisa sampai 600. Kenapa? Karena begini, pada umumnya
kurva penawaran menaik dari kiri ke bawah ke atas, berarti arah pergerakan berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga semakin tinggi jumlah yang ditawarkan. Begitu. 3 rupiah. Misalkan jumlah barang yang dijual itu ada 600. Nah, harganya bisa sama naik. Nah, kalau bisa 1000 bisa naik lagi sampai 4. Kalau harganya lebih dari 10 bisa naik lagi sampai 5000. Nah, begitu contohnya. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja produk tersebut. Contoh produk limited edition. Nah, yang kedua, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu ingin supaya produknya laku terjual di pasaran dan mendapatkan ketentuan sebesar-besarnya. Yang ketiga, pajak. Pajak naik, harga jual naik juga. Hal ini menyebabkan permintaan dari konsumen menurun. Contohnya, jika pajak biaya cukai naik, harga barang impor akan naik pula. Seperti halnya kedai impor yang harganya naik, para pengusaha juga enggan membeli dengan harga yang mahal. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan produsen dapat menawarkan barang dalam jumlah yang lebih besar lagi. Yang kelima, perkiraan harga barang di masa datang. Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha yang lain. Saling bersaingan atau juga barang-barang berganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting kepada penawaran suatu barang. Yang kedua, yang B, biaya untuk memenuhi faktor produksi. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas, saya Zazilatul Mawadah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada gerakan dan pergeseran kurva penawaran. Dalam analisis mengenai penawaran, perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva penawaran. Dan perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat pula berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Selanjutnya, ada penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, secara serentak perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tertentu yang wujud di pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium
apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Untuk menentukan keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menentukan keseimbangan secara angka, yang kedua menentukan keseimbangan secara grafik, dan yang ketiga menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga barang. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat kurva permintaan. Sedangkan teori penawaran menerangkan jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama selera. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama selera, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga harga barang jasa pengganti atau pelengkap, yang keempat intensitas kebutuhan konsumen. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama biaya produksi dan teknologi yang digunakan, yang kedua tujuan perusahaan, yang ketiga pajak, yang keempat tingkat teknologi yang digunakan, dan yang kelima perkiraan harga barang di masa datang. Harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.